Materi kali ini kita melanjutkan pertemuan pada sebelumnya, pada minggu kemarin. Eh, Menampilkan kalau kali ini, kalau minggu kemarin kan hanya menginstal, belum sampai menampilkan datanya. Nah, hari ini, pada pertemuan kali ini, menampilkan data dari tabel pos yang ada di database. Nah, di sini yang saya gunakan itu potnya saya rubah supaya nggak bentrok sama project yang lain. Nah, di sini sebetulnya ini udah saya custom lumayan banyak beberapa. Ini dashboard untuk Laravel Voyager juga udah saya custom, saya rubah. Tapi ini nanti bukan materi hari ini. Di sini juga di menu ini saya udah custom juga. Jadi tabel pos itu di sini tampilnya. Saya udah rubah. Jadi tabel pos itu saya masukkan foldernya blok. Nah, kalian bisa rubah di tool menu builder, kemudian di sini di build, bukan ubah ya. Kalau ubah ganti nama kayak gitu. Kalau build di sini kita bisa tambah, misalkan menu utamanya linknya tidak kemana-mana. Ini tinggal menu item baru. Misalkan di sini saya punya menu baru daftar alat. Nah, di sini saya bisa tambahkan kategorinya, misalkan sarana, karena ini saya gabung sama sistem informasi sarana prasarana ya. URL statisnya /admin aja, atau pagar juga nggak apa-apa sih, karena ini menu anak induk menu aja. Saya kasih pagar aja. Terus di sini foldernya, ikonnya, ini saya bisa rubah, bisa diklik ini untuk lihat referensinya. Tapi karena umum saya pakainya folder aja. Atau kalau penasaran saya bukain deh. Saya nggak penasaran. Jadi dari Laravel Voyager itu sudah ada default iconnya, sama kayak font Azem, tapi beda. Kategorinya kayak font Azem. Nah, di sini kalau misalkan buat peralatan kita cari tool misalkan, itu kayaknya kurang pas. Anggaplah yang paling gampang itu hubungannya, kita buat menu ikonnya itu disesuaikan ya, karena saya nggak mau ribet. Saya pakai ini aja, arsip Voyager arsip. Ini jadi icon menunya. Saya copy paste. Ini ikonnya juga bisa saya kasih warna. Sarana prasarana ungu misalkan, ikonnya tambah. Kemudian daftar alat ini saya pindahkan ke bawah. Saya jadikan submenu sarana prasarana. Nah, ini otomatis kesimpan. Dia drag and drop kesimpan. Nah, di sini ada. Nah, ini sarana prasarana pada saat diklik, oh daftar alat belum masuk ya. Harus di refresh dulu. Sarana prasarana daftar alat. Nah, ini nanti kita bikin ini seperti ini contohnya, tapi kita display post dulu. Jadi data yang ada di tabel post, nah, data ini kita mau tampilkan di front page. Front page-nya ini sudah saya rubah. Nah, front page-nya seperti ini.
Template-nya ngambil dari mana? Bisa browsing Bootstrap free template. Saya ambil dari sini. Nah, nanti bisa download sendiri, sesuaikan. Jadi kalau belum bisa menyesuaikan template seperti ini, lihat video saya yang di materi di playlist uh, web e-commerce. Nah, di sana ada gimana membagi template parsial. Tapi di sini nggak perlu saya ulang lagi. Nah, ini sebetulnya sudah dinamis. Tapi prosesnya kan nggak tahu. Kita coba ulang prosesnya. Yang pertama, kalau kita mau membuat dinamis suatu tabel di Laravel, suatu data, di sini banyak tabel sudah saya buat. Yang kita fokus ke tabel post. Semua tabel yang ada di database itu bisa dilihat di tool database. Nah, ini nama tabelnya tabel post, tapi ID-nya, kemudian nama kolomnya apa? Nah, kita harus ngelihat lagi, kita harus cek lagi. Untuk tabel post kita cek, lihat. Bahasa ini disesuaikan, bisa diganti bahasa Inggris juga. Nah, ini nama-nama field atau kolom yang ada di tabel post. Ini nanti yang kita gunakan, dan kita gunakan controller. Kalau kemarin home controller ya. Hari ini saya ganti karena home controller saya banyak gunakan. Jadi untuk halaman depan di sini saya gunakan landing page controller, landing controller. Jadi di sini ada home controller yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Ini saya gunakan untuk tabel yang lain. Untuk fokus ke tabel ini, ke tabel post. Nah, sebetulnya seperti ini contohnya. Di use dulu si tabel post, si model postnya, karena kita menggunakan tabel post. Use app model post. Kemudian variabel post ini menggunakan Eloquent dari sama di Laravel. Nah, di Laravel 8 itu berbeda. Di sini folder, dia punya folder sendiri untuk modelnya. Jadi nggak app langsung nama kelas modelnya nggak, tapi dia masuk folder model yang di sini. App, terus dia ada folder model. Nah, ini model-modelnya. Ini saya buat udah lumayan banyak. Cara menampilkannya query di Laravel 8 sama di seperti versi sebelumnya. Yang berbeda itu cara memanggil kelasnya. Cara memanggil kelasnya seperti apa? Cara memanggil controllernya seperti apa? Nah, nanti dulu. Di controller perbedaannya penggunaan modelnya. Use app model post. Kemudian ini sama di Laravel 7 juga seperti ini. Parsing variabelnya juga tidak jauh berbeda. Saya punya template di folder template, di subfoldernya front page yang ini, resource template front page main blade. Nah, ini dirubah dulu. Kalau caranya seperti apa, lihat di video sebelumnya ya kalau bingung. Nah, ini dirubah, dia ada di aset front page untuk link ini. Kemudian kita fokus ke yang mau kita buat dinamis. Yang kita mau buat dinamis postnya. Nah, postnya ini dari tabel post. Tadi sudah dikirim dari controller. Sebentar. Ketutupan sama floating meeting controlnya. Baik. Si landing controller ini sudah dikirimkan variabel post. Nah, ini dikirim variabel post. Kemudian ditampilkannya di
main.blade.php di subfolder template front page. Di subfolder front page induknya template. Nama filenya main.php. Nah, ini gunakan shortcut supaya pencarian lebih mudah. Shortcutnya biasanya Ctrl T. Untuk cari tadi namanya main blade kan. Nah ini ada. Kemudian kita cari bagian yang ini nih. Kita inspect dulu. Nah, dia dari section showcase. Nah, bagian sini. Kita cari kelas yang namanya showcase. Nah, di sini sebetulnya sudah saya looping. For each variable post as variable post, kemudian tinggal dicetak. Nah, titelnya yang ini, post title, nama variabel yang dikirim yang udah di looping post, nama kolomnya title, nama variabel post, nama kolomnya accept. Accept itu sinopsis dari post. Kemudian gambar ini yang agak berbeda. Di Voyager seperti ini. Voyager kalau misalkan IMG SRC juga Voyager image post image. Caranya seperti itu kalau di IMG SRC. Kebetulan di template ini dia menggunakan background image URL. Jadi bagian sini yang dinamis. Yang sampai hasilnya seperti ini. Ini hasil dinamis dari tabel post. Tapi ini masih belum sesuai dengan yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Bagaimana caranya supaya dia kanan kiri? Caranya adalah kita menggunakan fungsi modulus di PHP. Dan di sini kita rubah jadi pakai K. Nah, kita cek masih error nggak? Kira-kira error enggak ini? Kita coba dulu. Enggak. Oh, ada error. Jadi penamaan ininya apa namanya? Pemberian key-nya tidak seperti itu. Saya buka dulu file sebelumnya. Sebentar. Ini enggak semua kode program kita hafal, tapi alurnya kita paham. Masih loading. Nah, project yang ini project saya. Ini saya juga udah share di GitHub saya. Jadi di subscribe juga GitHub-nya. Nah, di sini saya sudah buat untuk home. Variable key, variable kit. Nah, caranya seperti ini. Variable key, variable post. Kemudian di sini kita bisa cetak
si key-nya, variabel key-nya. Ini jadi kayak iteration, loop iteration. Ini hampir sama kayak loop iteration. Key dari array variabel post. Jadi kita mau mencetak key dari array variabel post. Ini nah, nggak ada error, berarti harusnya normal. Nah ini, oh variabel key. Kita belum echo, kita belum cetak dulu. Nah di sini dicetak. Nah ini ada nomor indeksnya 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, kita kalau ada nilainya kayak gini, kita bisa buat percabangan. Jadi di sini jika variabel key sama modulus 2, sisa hasil bagi, kalau dibagi 2, ini mencari nilai, ada yang nilai ganjil, yang sisa hasil bagi ya, modulus itu sisa hasil baginya 0, maka kelasnya menggunakan kelas yang fat-right kalau di sini. Nah, ini kita pakai nih. Nah, ini kayaknya udah dicoba dicetak. Nah, kita mau ngambil dua ini sebetulnya kelasnya. Perbedaannya antara kanan dan kiri di template ini apa? Bagian ini aja. Bagian dua ini. Di sini menggunakan yang bawah ini order LG2, order LG1. Nah, yang beda hanya di sini. Berarti ini saya copy. Ini saya copy, masuk ke sini. Saya kasih kelasnya 2. Bedanya apa? Kita kasih percabangan if di sini. Jika if variabel k modulus 2 sama dengan 0, maka jalankan yang ini. Nah, satu lagi, jika tidak sama dengan 0. Ini juga kasih if lagi di sini. If variabel sebentar. If template bleed ya. If variabel k modulus 2 tidak sama dengan itu, tanda seru sama dengan. Nah, ini yang masuk kelas yang ini. Jangan sampai ke penutup yang ini. Masukkan ke sini. Nah, ini ada percabangannya ini. Seperti ini. Kita coba refresh. Oh, masih di kanan semua. Berarti kalau seperti ini, kita cek lagi di sini, ternyata ada yang kurang pas nih. Di sini dia gambar, teks, ini juga gambar, ini teks. Kelas yang mana yang beda? Row no gutter. Nah, secara logiknya seperti itu. Tinggal kita penempatan kelasnya aja. Karena posisi di kanan sama di kiri ini hanya masalah kelasnya yang digunakan. Secara logikanya, logiknya tadi udah. Nanti kalau nyari nanti lama. Jadi secara logiknya seperti itu. Tinggal di
explore lagi dari kalian masing-masing gimana supaya tampilnya CSS-nya itu pas. Hanya logic di kelasnya aja, main di kelas. Nah, ini nanti bisa dicari ya. Kemudian untuk bagian post materinya sudah selesai, saya anggap untuk penampilkan post. Ini jadi tugas saja. Kemudian kita mau menambahkan tabel baru. Misalkan tadi saya sudah membuat menu utamanya sarana prasarana. Di dalamnya ada daftar alat. Nah, kalau sudah punya daftar alat seperti ini ada alat namanya mikrofon. Misalkan tambah lagi, misalkan alatnya kamera, kuantitinya 2, keterangannya kamera SLR, tahun pembeliannya tanggal segini. Ini secara perancangan masih belum final ya. Nanti bisa disesuaikan, harus riset dulu. Kita punya 2 data ini. Saya mau buat tabel peminjaman. Data alatnya sudah ada, sekarang kita mau buat peminjaman. Kita ke tool, kemudian database. Kemudian saya buat tabel baru. Di peminjaman, si pengguna nanti nggak perlu input apa yang dipinjam ya. Di sini aturan mainnya, ini kecil semua, kemudian diakhiri dengan S. Sama aturan main di Laravel. Diakhiri dengan S. Kemudian kolomnya yang pertama, ID ini otomatis, nggak boleh diganti, harus ID, nggak boleh ID peminjam, itu nggak boleh. Ini aturan dari package Laravel Voyager. Nah, kolom yang kedua yang dibutuhkan apalagi kalau peminjaman. Nama peminjam seharusnya kita bikin tabel baru. Tapi karena saya sudah ada, nanti saya gunakan tabel siswa. Berarti ini kan untuk peminjaman siswa ya. Peminjaman siswas. Di sini nanti peminjam siswa, atau peminjam aja lah, udah pasti siswa karena tabelnya peminjam siswa. Kemudian di sini saya pakaiin integer karena nanti berelasi ke tabel siswa. Kasih 2 panjang karakternya. Kemudian di sini alat yang dipinjam apa? Alat juga integer, berelasi ke tabel alat. Yang ketiga, tanggal pinjam. Di sini saya kasih varchar aja. Kemudian di sini tanggal kembali. Tanggal pinjam, tanggal kembali. Kemudian nanti ada keterangan atau status ya. Misalkan peminjaman ini sudah selesai gitu statusnya. Ini status integer 1. Kemudian saya kasih timestamp. Kemudian buat tabel baru. Tabel apa yang barusan dibuat? Namanya peminjaman siswa yang ini. Jangan lupa buat model dulu. PHP Artisan Make model. Di sini modelnya huruf besar pertama, peminjam siswa, nggak pakai S, disambung. Nah, setelah sukses membuat model, kita lanjut ke pembuatan simpan edit delete. Breed namanya di sini. Kemudian di model sini kita tambahkan folder. Ini untuk standar Laravel 8.
tambahkan ini. Kalau kita pakai Laravel 7 nggak perlu nambahin model. Kemudian di sini ikonnya person aja, nanti bisa diganti sih. Di sini nggak perlu, controllernya nanti beda, ini tingkat lanjut. Kemudian di sini ID hidden untuk formnya. Peminjam tag dulu, alat teks, tanggal pinjam di sini date, tanggal kembali date, status di sini combo box, select drop down. Statusnya nanti milih. Di sini saya kasih, di sini bentuknya array, ada default, di sini defaultnya misalkan 1, kemudian option, di sini koma ya, option titik 2 array lagi. Nah di sini nilai option yang 1, option yang pertama nilainya misalkan masih di peminjam atau sedang dipinjam ya, sedang dipinjam semua misalkan, atau sedang dipinjam aja deh. 2 sudah kembali, nah, statusnya ini aja 2. Ini buat drop down nanti. Kemudian kita submit. Tapi ini belum selesai walaupun sudah disubmit karena kita mau buat relasi. Tapi apakah tidak bisa digunakan kalau sudah dibuat grid-nya? Sebentar. Model peminjaman siswa tidak ada. Oke. Tadi buat modelnya apa? Setahu saya foldernya itu model, Pak, nggak pakai S. Pakai S. Namanya peminjam. Nggak pakai S. Sebentar. Folder model. Ditunggu dulu Adi ya. Ini saya Oh iya ya. pakainya peminjam siswa, di sini saya buat modelnya. Jadi supaya cocok, saya buatin aja baru PHP artisan make model peminjaman siswa. Tadi saya buat modelnya peminjam siswa. Seharusnya supaya sama nama tabelnya itu peminjaman siswa, bukan peminjam siswa. Kita cek ya di sini folder modelnya itu pakai S ya, gitu. Models, nah ini pakai S. Oke. Di sini modelnya karena banyak pakai itu, S. Pak. Nah, setelah dibuat apa tadi model yang baru ya, tadi udah dibuat model yang baru, submit lagi. Nah, bisa ya. Ini sudah bisa untuk peminjaman. Peminjaman dia berdasarkan abjad. Nah, ini sudah bisa nih digunakan. Nah, di sini menunya di bawah tuh, peminjaman siswa. Nah, ini udah bisa. Buat baru. Nah, ini untuk misalkan ada yang pinjam nih. Tapi di sini ketik manual namanya. Alat, ketik manual. Status sedang dipinjam, sudah kembali. Nah, ini yang tadi pakai JSON. Nah, ini harus kita sesuaikan, kita rubah. Ini kita harus sesuaikan karena kita mau berelasi kan. Peminjaman sisa kita ubah untuk breed peminjaman siswanya. Nah, di sini karena alat dengan peminjamnya dia berelasi, kita buat relationship-nya di sini. Kita pakai relationship-nya belong to. Peminjaman siswa belong to yang alat dulu misalkan. Di sini app model alat ya. Alat. Kemudian di alat referensinya adalah alat. Yang dilihat di alat nama alat. Yang disimpan ke database ID. Kemudian tambah relationship. Alat sudah berelasi, kita tambah relasi lagi. Peminjaman siswa belong to, peminjamnya siapa? Siswa.
tabel siswa kita pakai dulu di sini. Model supaya ngetiknya nggak lama. Siswa. Kemudian referensinya apa? Peminjam. Di sini nama lengkap yang tampil, tambah relationship. Nah, kalau sudah, ini alatnya disesuaikan nih, ditarik ke atas. Alat. Nah, alat ke alat. Kemudian siswa di atas ya. Ini tinggal drag and drop aja. Oh, peminjam ini. Nah, ini ke atasin. Oke, kalau sudah di submit. Nah, ini sudah selesai sebetulnya. Jadi kalau sekarang kita mau menginput peminjaman alat buat baru siswa. Nah, nama siswa ini contohnya saya baru kasih nama siswa. Alat yang dipinjam apa? Nah, kamera, tanggal pinjam hari ini, tanggal kembali 26. Sedang dipinjam berarti statusnya saya rubah. Nah, ini udah masuk. Nah, sudah selesai untuk simpan, edit, delete, dan relasi ke tabel siswa dan relasi ke tabel alat. Jadi ini jadi kayak aplikasi peminjaman. Sudah, itu saja. Ada yang mau ditanyakan?